Indonesia, Salam Nusantara dan Sabung sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus sendiri Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah dalam Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Tuhan akan menerima kehidupan yang kekal. Jadi teruslah percaya kepada Tuhan karena engkau akan menerima segala sesuatu yang baik. Dan puji nama Tuhan. Dan saya mau katakan dalam Roma 10 ayat yang ke-9 dan sampai 11 dikatakan sana, hati yang percaya, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan kalau engkau percaya engkau tidak akan dipermalukan. Dan puji nama Tuhan. Doa dan harapan saya di pagi ini kita tetap dalam kekuatan yang Tuhan anugerahkan, supaya kita dapat menjadi terangnya yang memberikan kemurnian, yang memberikan bimbingan, menjadi pembimbing dan yang memberikan penerangan atau peringatan kepada orang lain dan memberikan arah kepada orang lain. Puji nama Tuhan. Dan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus mengikuti kehidupan kita sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Makarismosmu, makarismos enteos akan selalu bersama dengan kami, yaitu kebahagiaan dari Tuhan akan mengikuti seumur hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan Amsal 13 ayat 21 demikian. Orang yang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Haleluya. Saya sebenarnya mau membawa dalam Makari yang tentang khotbah Yesus di bukit, tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin menyampaikan makarismos, ya, dalam bahasa Yunaninya itu kebahagiaan, makarismos entheos, kebahagiaan dalam Tuhan. Jadi kalau kita mengikuti dalam kata sifatnya itu makarios, yaitu blessed, happy. Sedangkan kata atau verbnya atau kata kerjanya adalah makarizo. Makarizo itu berarti to call blessing, dipanggil untuk diberkati atau dipanggil untuk berbahagia. Wow, luar biasa. Sementara makarismos itu adalah keberkahan. Yang pertama blessing, berkat-berkat, happiness, kebahagiaan, dan gratulation. Gratulation itu adalah penghargaan atau gratulasi atau penghargaan. Nah, tetapi saya tidak sedang membeberkan arti itu karena nanti saya akan membawanya secara khusus. Nah, yang mau saya katakan adalah siapakah yang mendapat kebahagiaan dari Tuhan, atau siapakah yang mendapat kebahagiaan dalam Tuhan itu. Yang pertama kita katakan sebagaimana yang kita baca tadi adalah orang benar, ya. Jadi orang benar
Makanya dia akan mendapat kebahagiaan. Jadi hiduplah sebagai orang benar, di mana kita sudah baca bagaimana orang berdosa ditimpa malapetaka, bencana akan selalu silih berganti dalam kehidupan mereka, kesusahan dan penderitaan, sekalipun umur mereka 10 kali lebih panjang dari orang-orang benar, kata firman Allah itu, tapi mereka tidak akan mengalami nikmatnya hidup. Sementara itu hanya bahasa metafora yang diberikan firman Allah. Tetapi saya mau katakan kepada kita, pada tahun-tahun orang fasik itu, tahun-tahun orang berdosa itu akan dipersingkat oleh Tuhan. Nah, yang saya mau katakan setelah orang benar itu mendapat kebahagiaan, orang-orang benar akan melakukan kebenaran dalam 3 aspek, ya. Kebenaran lisan, perkataannya itu harus benar-benar kalau firman Allah katakan orang-orang percaya itu harus menyampaikan, kalau berkata-kata seperti menyampaikan firman Tuhan. Mantap. Jadi itu secara lisan. Jadi perkataan kita harus perkataan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, dikir-sininya, kita tahu bagaimana arti dikir-sini itu. Dikir-sini itu yang pertama kebenaran itu sendiri, lalu keadilan Tuhan, atau terus kemudian apa yang dikehendaki oleh Allah, dan kebenaran yang dianugerahkan oleh Allah. Jadi itu kebenaran. Jadi orang-orang yang berjalan dalam kebenaran, mereka harus berlaku adil, berlaku benar, melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Karena apa? Tuhan sudah mengatakan supaya hidup dalam kebenaran. Walaupun saya mau katakan hidup kita dalam kebenaran itu karena anugerah Tuhan. Jadi kita tidak bisa upaya sendiri, tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, itu anugerah. Dan 2 hari yang akan datang mungkin saya akan menyampaikan tentang anugerah, apa saja yang telah dianugerahkan Tuhan kepada orang-orang percaya. Lalu yang kedua, ya, yang pertama lisan tadi, dalam kebenaran lisan, dalam kebenaran pikiran. Jadi pikiran kita ini tidak boleh dicemari dengan ide-ide yang kotor, dengan pikiran-pikiran yang kotor. Kadang-kala ketika kita istilahnya kalau kita mengikuti YouTube, kadang-kala kita mau buka sesuatu yang penting, tetapi justru yang kelihatan yang tidak berkenan. Nah, apakah kita mau ikuti itu ataukah kita mau keluar dari situ? Apakah kita mau ikuti pikiran jahat? Apakah kita mau ikuti pikiran yang kudus? Walaupun kadang-kala kita seperti terkesima, ya. Tapi saya mau katakan kepada kita, segera hengkang, lari, kata firman Allah. Artinya keluar dari hal yang tiba-tiba datang itu, ya. Jadi saya mau katakan itu bisa mengotori pikiran kita. Dan kalau kita ketemu dengan itu, saya mau katakan berdoalah supaya engkau tidak menyukai hal-hal yang seperti itu. Misalnya porno, gambar-gambar telanjang dan lain sebagainya, foto-foto bugil, ya. Apalagi kadang-kala, makanya saya tidak suka lihat Facebook itu. Tapi kadang-kala ada orang yang kirim Facebook, dan ketika saya buka ada hal yang tidak menyenangkan, makanya saya tidak suka main Facebook, ya. Tapi saya mau katakan kepada kita, pikiran kita harus diperbaharui oleh Roh, oleh firman Allah. Akal budi kita ini harus diperbaharui. Hati kita harus diperbaharui, pikiran kita harus diperbaharui. Kalau hati kita tidak diperbaharui, pikiran kita akan nyeleneh. Kalau pikiran kita nyeleneh, hati kita juga akan kotor. Jadi kedua-duanya harus terpisah dari kejahatan dan dosa. Ya, pikiran. Yang ketiga, pikiran, ya, kebenaran yang ada perbuatan. Jadi ada lisan kita, ada pikiran kita, ada perbuatan kita, itu harus, ya,
selaras dengan kebenaran firman Allah. Perbuatan yang bisa dinikmati, ya. Makanya kata kebenaran itu bukan aletheia, tapi lebih suka memakai kata aletheia atau walaupun itu kebenaran juga artinya, tapi saya lebih suka menyatakan kata dikaiosune. Dikaiosune itu seperti yang saya katakan, kebenaran Allah, keadilan Allah, dan apa yang dituntut, apa yang baik yang dituntut oleh Allah, dan kebenaran yang dia anugerahkan oleh Tuhan. Nah, yang kedua kata firman Allah, makarismos entheos, kebahagiaan dalam Tuhan, itu yang bisa mendapatkan itu adalah yang pertama orang benar, yang kedua orang yang tak bercacat. Saya bacakan dulu satu ayat Amsal 28 sebagai dasar berpindah kita. Amsal 28 demikian ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Allah. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Siapa menggali lubang, dia sendiri akan terprosok ke dalamnya. Jadi jangan pernah menggali lubang untuk kejatuhan orang, karena engkau akan jatuh ke tempat itu. Dan berpikirlah positif tentang orang-orang lain. Jadi supaya kita tidak melakukan hal-hal yang jahat. Jadi dikatakan orang yang tidak, terus kemudian ayat 10 tadi, tetapi orang yang tak bercelah akan mewarisi kebahagiaan. Jadi kenapa orang yang tak bercacat atau orang kudus itu, orang tak bercacat itu akan mengalami kebahagiaan? Karena Alkitab katakan begini, kita tidak akan pernah mengalami sejahtera kalau dosa ada dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah mengalami kebahagiaan kalau dosa itu mendakwa kita atau kejahatan mendakwa kita. Itu sebabnya kita katakan tanpa cacat, tanpa celah, kudus, dipisahkan, murni di hadapan Allah. Lalu yang terakhir adalah siapakah yang dapat mendapat kebahagiaan dalam rumah Tuhan, dalam orang benar, karena ini ada dua sisi. Jadi saya membawakan dalam tiga nomor. Orang yang takut akan Allah, ya, Pengkhotbah 8 ayat yang ke-12. Saya akan buka Pengkhotbah 8 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Allah. Pengkhotbah 8 ayat 12. Walaupun orang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidupnya hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Haleluya. Jadi orang yang takut itu, yang takut Tuhan itu akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau ditanya siapa yang dapat, yang pertama orang benar, yang kedua yang hidup yang tak bercacat, yang ketiga orang yang takut akan Tuhan. Dan saya mencatat orang jahat itu tak akan bahagia, orang jahat itu tak akan panjang umurnya, walaupun dikatakan di situ dalam gaya bahasa yang begitu memperbesar, tapi tidaklah sebenarnya seperti itu. 100 kali ya. Tidak takut akan Tuhan, sebab dia tidak takut Tuhan. Dan orang jahat itu tidak takut Tuhan. Dan itu sebabnya mereka tidak mendapat kebahagiaan. Dan mereka gelisah, takut, dan lain sebagainya. Jadi kalau engkau mau mendapatkan makarismos entheos, atau takut kebahagiaan dalam Tuhan, milikilah hidup di dalam kebenaran, milikilah hidup tak bercelah, milikilah hidup takut akan Tuhan. Sehingga kita semuanya akan terus mendapatkan kebahagiaan, baik masa kini, terlebih masa yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepada yang sudah berdoa. Terima kasih Bapa di surga, bagian pertama ini, makarismos entheos ini Bapa di surga. Kebahagiaan dalam Tuhan biarlah kami dapat. Karena kami takut akan Tuhan, kami benar dalam Tuhan, kami hidup tak bercelah atau hidup kudus di hadapan Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, kiranya firman-Mu memeteraikan dalam hati kami dan para pendengar kami. Semuanya kami akan berupaya untuk hidup sebagaimana yang Kau inginkan supaya kami dapat makarismos enteos itu Bapa di surga. Terima kasih kami bersyukur dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa kepada yang orang sakit. Kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, percayalah bahwa Tuhan mampu menyembuhkan engkau, mampu melawat engkau dimanapun engkau berada. Dan arahkan tanganmu kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, mengarahkan kepada Tuhan, mari engkau datang kepada mereka karena engkau tidak mengalami jarak, ruang maupun waktu. Dalam nama Yesus, dimanapun mereka, engkau tahu, matamu menjelajah kepada mereka, dan tanganmu mau menjamah, menumpangkan tanganmu atas mereka, sehingga ketika kami berdoa, kesembuhan datang kepada mereka. Dalam nama Yesus, dalam sakit penyakit yang mereka derita, kami perintah keluar, dan oleh bidur Yesus, engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dan terima kasih Tuhan buat pelawatanmu, terima kasih buat kesembuhan yang kau anugerahkan kepada mereka. Dan kepada mereka yang sedang mengalami masalah, kami tahu masalah kami hanyalah masalah biasa. Dan ketika kami mengalami percobaan-percobaan, Tuhan katakan, ataupun ujian, kami dapat melewati dengan jalan keluar yang kau berikan. Kami berdoa, kalau engkau mau didoakan, arahkan tangan kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada meminta pertolongan karena masalah yang mereka hadapi, percobaan yang mereka hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kepada mereka ketika mereka mengalami pencobaan dalam hidup mereka. Engkau memberikan solusi jalan keluar, dan ketika mereka mengalami ujian, Tuhan menolong mereka, tetap meneguhkan mereka, dan berikan kemenangan kepada mereka ketika mereka mendapat masalah yang perlu terus mendapat pertolongan Tuhan. Jawab mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat kita beraktivitas. Semoga kita dapat menjadi garamnya Tuhan, yang bisa memurnikan, yang bisa mencegah pembusukan dunia ini, dan juga yang dapat, yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan cita rasa yang baik di tengah-tengah dimanapun kita ada, di pekerjaan kita, di pasar, di jalan, di kantor, di pekerjaan kita, dimanapun. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk terus berjalan di dalam terang dan kebenaran. Mantap, mantap, mantap. Selamat beraktivitas. Semangat pagi bersama dengan